Apa ni baca ayat Quran tak baca sadaqallahul azim? Sunnah tu. Yang tu problem. Kena bawa mari dalil. Oh. Bila kita baca hadis, kita sadaqallah Rasulullah. Rasulullah bercakap benar dalam masalah ni. Dan sentiasa Rasulullah itu benar, kan? Sebab itu saya antara orang yang tidaklah begitu rigid. Sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada kawan-kawan kita ni punya ketat. Disempitkan Islam tu sampai nak bercakap pun dalam masalah dunia pun kena tengok. Ni tak ada di zaman salaf. Contoh. Ada contoh. Maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim dari mengambil dari isyarat Nabi dari kalimat tadi. Dari itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita. Ulama mempraktikkan. Ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita enggak bisa hukum bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qur'annya. Sementara ini di luar Al-Qur'an. Ya kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada Anda semuanya semoga baik-baik saja. Oke, seperti biasa Jom, di video kali ini kita mengaji kepada 2 ustadz di Malaysia dan Indonesia. Ada Dr. Rozaimi Ramli dan juga Muhammad Rozaimi Ramli, dan juga ada Ustadz Adi Hidayat berkenan tentang haruskah setelah membaca Al-Quran itu melafalkan kalimat Shadaqallahul Azim. Ternyata kata Dr. Rozaimi itu tidak perlu, karena tidak ada hadis sahih menerangkan tentang hal itu. Dan bagaimana tanggapan juga pendapat daripada Ustadz Adi Hidayat? Dan Masya Allah luar biasa, ini ilmu yang perlu kita pelajari bersama, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan kita. Masa sih gak ada dalil dan hukumnya, dan itu hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, membaca kalimat Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran. Wow, ini bahaya ini teman-teman ya. Kita harus pelajari bersama. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, seperti biasa saya Merreact TV ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaatnya juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. Soalan, siapa baca Quran daripada kecil dia ajar untuk baca Sadaqallahul Azim. Kadang yang dimaklum pada saya, itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nak tanya, bacaan Sadaqallahul Azim itu adakah adab ataupun satu perkara yang diada-adakan dalam agama? Sadaqallahul Azim bermaksud benarlah Allah yang Maha Agung. Memang tidak ada riwayat sahabat bila baca Al-Quran dia akan kata Sadaqallahul Azim. Tetapi kita ni bila kita baca Quran, kita sebut Sadaqallahul Azim. Bahkan bukan baca Quran, baca hadis pun kita Sadaqah Rasulullah, maka Rasulullah itu telah benar. Jadi ada benda dalam agama ni, ada benda percakapan kita ni, ada benda yang kita tak anggap dia sebagai agama pun. Cuma kita nak bagi tahu realiti sebenar. Bila kita baca ayat Quran, kita Sadaqallahul Azim, benarlah Allah yang Maha Agung, betul tak? Betul lah. Tapi tak adalah kita anggap bila baca Sadaqallahul Azim tu ada pahala khusus. Kerana dia memang tak ada riwayat yang menyebut demikian. Macam Ibn Mas'ud sebelum dia baca hadis dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq. Nabi bersabda dan dia itu benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa Ibn Mas'ud sebut macam tu? Kerana itu hakikatnya. Maka ada benda-benda yang kita sebut dalam kehidupan harian kita, yang kita sebut realitinya, dan benda tu selagi mana tidak dikaitkan dengan agama, ibadat secara khusus, tidak ada fadilat mengatakan ia berpahala, maka tidak menjadi masalah. Yang jadi problem ni bila kita kata, apa ni baca ayat Quran tak baca Sadaqallahul Azim? Sunnah tu. Yang tu problem. Kena bawa mari dalil. Oh. Bila kita baca hadis, kita sadaqallah Rasulullah. Rasulullah bercakap benar dalam masalah ni. Dan sentiasa Rasulullah itu benar, kan? Sebab itu saya antara orang yang tidaklah begitu rigid. Sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada kawan-kawan kita ni punya ketat. Disempitkan Islam tu sampai nak bercakap pun dalam masalah dunia pun kena tengok. Ni tak ada di zaman salaf. Contoh. Ada contoh. Saya sebut dekat satu orang hamba Allah ni. Saya kata, ya Syekh, ud'uli bil khair. Doalah untuk saya dengan kebaikan. Salah ke minta? Kita minta doa orang saleh. Kan tawassul tu. Dia cakap, ya Syekh, hadzal kalam, hadzal talaq fi asasihi ghalat. Ini minta macam ni salah. Salah juga. Kata tidak ada dalil daripada Nabi SAW.
Come on, ini masalah doa pun. Jangan sempitkan. Kan kadang orang sebut kat kita, selamat hari lahir, moga panjang umur. Masya-Allah, bid'ah besar ni dalam Islam. Lama-lama orang tak boleh nak ucap, melainkan kena tengok Nabi ucap macam mana, sahabat ucap macam mana, walaupun dalam masalah dunia. Jangan sempitkan Islam. Dalam bab ibadat yang khusus, ghairu maqulatil makna, akal tak boleh fikir. Ya, kita berpandu kepada hadis, kepada dalil. Tetapi dalam masalah dunia, orang nak sebut selamat hari lahir, moga berbahagia, moga panjang umur dalam ketaatan, yang ni tak ada isu pun. Tak ada orang menganggap benda tu ada fadilat khusus pun. Saya berpandangan begitulah. Luaskan di mana yang kita boleh luaskan. Dalam perkara-perkara ibadat khusus kita ketat. Supaya orang nampak ada keluasan. Bukankah Nabi hari raya pun dia biar 2 orang hamba perempuan yang kecil menyanyi. Abu Bakar dia keras. Nabi kata da'ahuma, biarkan, hari ni hari raya. Sehingga orang Yahudi dan Nasara tahu dalam agama kita ada ruang untuk kita berhibur sekadar yang dibenarkan oleh Islam. Semalam saya ceramah hari raya antara sunnah dan adat. Terkejut diorang dengar saya punya ceramah. Sebab saya kata antara yang boleh, saya berpegang boleh kalau setakat nak main bunga api. Malam raya tu nak main bunga api sikit-sikit, tak membazir, boleh. Walaupun dulu kita dengar bakar duit apa semua, tapi kita kalau boleh memberikan keseronokan pada anak-anak. Mercun tak boleh, mercun dia ganggu orang. Tambah kalau baling kat orang masuk bawah kain lagi, tak boleh. Jadah pula. Kan ada sebahagian jahat kadang dia baling mercun masuk bawah kain orang kan. Meletup terlompat-lompat macam tu kan. Yang tu tak boleh Tapi kalau setakat nak main bunga api dalam keadaan yang sederhana dan tidak membazir, nak bagi seronok pada budak-budak, saya rasa benda tu ada keluasan. Oh, boleh berarti ya. Ada boleh. Keluasan. Sebab tu saya kata, ada orang kadang-kadang dia kata susah belajar Razaimi ni semua tak boleh. Saya kata cari fatwa siapa yang kata bunga api boleh. Aku bagi. Ya betul. Lepas ni saya punya fan semua adik-adik kan. Saya sokong Razaimi kan. Okey, terima kasih. Oke teman-teman ya, itu pendapat dari Dr. Rozaimi. Tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan kita itu setelah baca Al-Quran mengatakan kalimat Shadaqallahul Azim. Itu gak ada. Jadi kalau ada yang menegur, kenapa gak baca Shadaqallahul Azim? Kenapa tidak dilafalkan dengan kalimat Shadaqallah? Itu yang negur yang salah, bukan yang tidak baca, teman-teman. Itu sudut pandang dari Dr. Rozaimi. Tapi kalimat Shadaqallahul Azim sudah melekat, teman-teman ya, dalam hati kita. Setelah baca Al-Quran pasti kita membaca kalimat seperti itu. Kalau disalahkan, mereka lah yang salah sih sebenarnya. Kalau menurut saya. Oke, kita lanjut. Mohon penjelasan mengenai bacaan yang dibaca setelah membaca Al-Quran. Soalnya saya biasanya kalau selesai baca Al-Quran dari sejak kecil, baca Subhanallahul Azim. Dan baru-barunya ada yang bilang kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi biasanya sejak kecil mengakhiri pembacaan Al-Quran. Sekarang ada Ustaz. Ini Ustaz Hadi Hidayat teman-teman ya. Terus yang diajarkan Rasulullah apa? Penjelasannya. Kenapa Ustaz itu tidak memberi solusi ya? Bisa tanya lagi itu. Harusnya ditanya terus Ustaz yang diajarkan Rasulullah apa gitu kan? Kan jelas nanti. Ya, cuma nanti nggak ada pertanyaan ke sini. Baik, pertama kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ismi itu nama saya. Jadi ism itu nama, saya. Ismi nama saya. Jadi kalau di Arab Mas Muka Ismi Adi. Ya kalau misalnya namanya misalnya siapa Pak Aziz, Mas Muka Ismi Aziz. Nah gitu misalnya Ismi itu nama saya. Baik. Jadi kalau ada I itu saya. Bait misalnya rumah saya. Baiti. Ya, tinggal gitu. Buku kitab, buku saya. Kitabi. Ya, masjid saya. Masjidi. Ya, barang-barang bekas. Kalau barang-barang bekas saya Bekasi itu bukan. Cimahi. Ya. Jadi gini. Persoalan ini persepsinya begini ya. Persepsi itu harus kita kembalikan kepada konteks hukum syariat. Di syariat itu begini, ada yang langsung perbuatan dicontohkan dan dalil seperti sholat. Di dalilnya ada, contohnya ada. Makanya Nabi mengatakan sholatu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Jadi sholat itu contoh yang sempurna dari awal sampai akhir. Ada dalilnya, ada contoh sementara. Setelah itu ada Nabi mengerjakan, ada tidak. Jadi sahabat ada yang mengerjakan, kemudian ada yang tidak. Seperti kunut. Kunut itu di awal Nabi SAW pernah mencontohkan. Kemudian setelah itu Nabi ada yang menyebutkan berhenti sementara, ada yang mengajarkan ya kepada Al-Hasan, kepada Ibu Umar. Makanya Ibnu Umar Al-Hasan disebutkan. Kemudian kunut yang lainnya ada yang tidak. Maka itu masih boleh dikerjakan. Ada yang dalilnya ada, tapi contoh tidak ada. Ini menarik nih. Apa? Ada dalilnya, contohnya tidak ada misalnya. Nah ini ada lagi yang spesifik. Zakat. Misalnya zakat. Dalilnya kan ada zakat. Betul. Nah sekarang saya tanya, kalau zakat fitri
zakat fitri dikeluarkan nih, pakai apa? Dulu Pakai zaman uang. Nabi kurma Uang kan ya. alternatif ya, walaupun ada perdebatan di situ. Nah, tapi yang sering kita keluarkan selain uang apa? Beras. Kenapa beras? Coba tunjukkan pada saya. Mana contoh di zaman Nabi, Nabi zakat pakai beras? Silakan cari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Kurang 2 hari. Ya, karena Nabi saat itu tidak ada zakat dengan beras. Nabi zakatnya baik kurma atau gandum. Gandum. Ulama melihat kurma, gandum itu makanan pokok orang Arab dari dulu, di jahiliyah zaman Nabi sampai sekarang, makanya kurma dan gandum. Ya karena itu beliau zakat menggunakan kurma dengan gandum, karena fitri itu dari kata futur, makanan pokok yang dimakan gitu. Jadi kita zakat menggunakan makanan pokok supaya mereka bisa makan, untuk menunjukkan puasa selesai, hari ini makan. Saat kita makan, orang lain nggak makan, sehingga di situ ada zakat fitri. Fungsinya membersihkan kedalaman jiwa yang paling dalam, disebut fitrah. Karena itu ada yang menyebut dengan maknanya disebut dengan fitri, ada yang menyebut hikmahnya disebut fitrah. Jadi kalau orang bilang zakat fitrah, itu hikmahnya. Kalau orang bilang zakat fitri, itu bentuknya, ya maknawi yang langsung diberikan materinya sehingga bisa memberikan kekenyangan dan menunjukkan puasa telah selesai. Nah, zaman Nabi makanannya sampai sekarang di Arab kurma dan gandum, makanan pokoknya. Maka ulama melihat kalau di tempat lain ada makanan pokok selain ini, maka boleh menggunakan makanan pokok itu. Sekarang Kang Andre makanan pokoknya apa? Beras. Oh, bukan. Kalau saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, Masya bebek, Allah. itu beras. Ya, kalau saya nasi. Nah, sumber nasi dari apa? Dari beras. Ya, makanya beras, sumbernya boleh diberikan sebagai zakat. Jadi zakat dikeluarkan dari situ. Nah, sekarang kan contoh nggak ada, tapi dalil ada, dalil keumumannya. Ya kan? Karena itu di sini boleh kita kemudian berzakat menggunakan. Itu yang ketiga. Ada formulasi yang terakhir, dalilnya bahkan samar. Ya, samar sekali. Tapi kemudian dari sini contoh tidak ada, dalilnya samar. Seperti apa contohnya? Misalnya makan dob. Tahu dob nggak? Dob itu hewan sejenis kayak biawak, tapi bukan biawak. Jadi kayak kadal gurun. Di gurun Sahara itu. Ya. Nah, itu satu kejadian Khalid bin Walid. Kenal? Pernah dengar namanya? Pernah dengar, Khalid tapi itu nggak panglima kenal ya. besar. Satu di antara 38 panglima besar. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Itu Khalid pernah nombak itu dom tadi, dom kemudian dimasak, dihidangkan kepada Nabi. Nabi diam saja. Diam. Jadi tidak makan. Kalau makan kan berarti jelas kan, tapi tidak melarang. Nah, Khalid ngetes. Ini haram nggak gitu? Ya, haram nggak? Kalau haram nggak boleh makan kan? Maka dimakanlah oleh Khalid. Nabi diam, nggak komentar. Nah, sedangkan diam dalam fikih itu tanda setuju. Tanda setuju ya. Kalau di kaidah itu as-sukutu alamatu heeh. Ya, diam itu tanda setuju. Itu kan setuju. Diam ya. Makanya kalau ada perempuan dilamar, jangan diam. Tandanya setuju. Kalau nolak katakan, saya tidak sepakat, tidak setuju misalnya. Ya, apakah Adinda mau menerima lamaran ini? Diam ya, tandanya setuju. Ya, jadi walaupun misalnya sedang sariawan atau apa, kasih kode. Kalau diam setuju, kalau tidak ya katakan saya hari ini rasanya ingin sekali berterima kasih, namun sayang saya ada kesibukan sehingga belum sempat mengakomodir itu yang baik lah. Jadi as-sukutu alamatu diam tanda setuju. As-sukutu alamatu na'am gitu ya. Diam itu tanda setuju. Nah, Nabi diam berarti setuju kan? Nah, di situ namanya takrir, ketetapan Nabi. Itu dalilnya samar karena nggak langsung disebutkan, contohnya juga nggak ada karena nggak Nabi makan, tapi mendiamkan. Nah, disepakati oleh ulama takrir berarti boleh, halal lagi bab itu. Nah, kenapa Nabi nggak makan? Coba, kalau itu boleh. Karena nggak selera. Ya, selera Nabi itu kambing gitu kan. Nah, kalau ada kambing ngapain makan ini gitu ya. Nah, Khalid kenapa nggak beli kambing? Coba. Kenapa nggak beli kambing guling? Betul. Bukan karena nggak ada. Karena Nabi kan nggak makan, berarti makan yang lain kan? Karena Khalid itu orang lapangan. Khalid panglima. Khalid orang militer. Di militer, waktu bertugas dimanapun, belum tentu menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing push up, ayam lepas, ayam ini, belum tentu ketemu. Di hutan namanya, di hutan, siapa yang bisa dapatkan? Ya kan? Ya karena itu yang mungkin didapatkan di hutan, mungkin ada ular, ada ini, ada itu. Khalid harus memastikan kalau yang ada cuma ini. Kalau misalnya nggak tahu hukum, wah bahaya nih. Ya, nanti misalnya pas diserang tuh, serang, kata musuhnya, jangan ditembak. Biarin aja, ntar mati sendiri. Karena bawa makan ini takut haram. Mereka takut haram. Harus dipastikan hukumnya. Karena itu muncul hukum kemudian dan diiakan di situ. Jadi hukum syariat diikat dengan 4 hal ini. Ada dalilnya yang langsung, ada kemudian dengan contohnya juga, ada dalil contoh sementara, ada dalil contoh tidak terlihat langsung, tidak ada contohnya, ada yang keempat, samar sifatnya sebagai isyarat. Nah, terkait dengan pernyataan ini, shadaqallahul azim, gitu kan? Setelah menunaikan bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Quran. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrimnya itu dari isyarat Nabi.
Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustaz-ustaz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin fin nar gitu kan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitabullah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kitabullah kan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Betul. Allah Maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasul nggak disoal, ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kitab biasa, maka kita yakini ini kebenarannya, ini harus kita amalkan, maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dari itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita, ulama mempraktikkan, ya kan? Jadi tidak ada masalah di sini, kita nggak bisa hukumi bid'ah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya. Sementara yang di luar Al-Quran, ya kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Wow, jawaban daripada Ustaz Hidayat lebih keren teman-teman ya. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa itu dari ulama, sadaqallahul adzim juga dicontohkan oleh ulama. Janganlah, Dr. Rozemi ini keliru total. Maka dari itu memperdalam lagi ngajinya. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Masya Allah, luar biasa. Aduh, dapat jawaban yang luar biasa daripada Ustaz Hidayat. Sebelum menjawab daripada pertanyaan salah satu audiens ini teman-teman ya, Ustaz Hidayat menjelaskan tentang perinci ada dalil tapi tidak dicontohkan oleh Nabi dan lain sebagainya. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat buat kita, pahala besar, dan yang mendengarkan menjadi orang yang terbaik nanti di kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Mer React TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'man maula wa liman nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.